Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Akbar Bayhaqi dengan NIM 310123012782. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 61. Eh, Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek klasifikasi tentang atau studi kasusnya adalah obesitas, tentang obesitas gitu. Memprediksi tingkat obesitas seseorang berdasarkan data fisik orang tersebut. Mungkin langsung saja kita ke tahap pertama yaitu business understanding. Uh, Tujuan utama dari proyek ini adalah membangun sebuah sistem machine learning yang dapat memprediksi dan mengklasifikasikan status gizi atau tingkat obesitas seseorang secara otomatis. Kasus ini merupakan jenis klasifikasi dikarenakan target yang ingin kita tebak terdiri 4 kategori. Pertama, underweight, normal overweight, dan obesi atau obesitas. Ini termasuk klasifikasi polinominal jadinya. Lanjut kita ke tahap yang kedua yaitu data understanding. Di sini saya membaginya menjadi 3 dataset, yaitu yang pertama ada data training. Nih, kan bisa lihat sendiri. Dan atributnya juga kalian bisa lihat di sini. Ada ID, umur, gendernya, berat, tinggi, berat, dan BMI-nya. Serta di sini labelnya yang tadi. Ada normal, overweight, obesitas, dan underweight. Untuk data trainingnya, di sini ada data testing, dan di sini ada data scoring. Ini sudah lengkap sekali ya. Datanya saya buat dan saya ambil dari Kaggle atau data publik. Kita lanjut ke data preparation, data cleaning. Jadi sebelum masuk ke algoritma, data harus disiapkan. Pertama saya memastikan tidak ada yang kosong. Ya emang di sini memang tidak ada data yang missingnya atau missing values-nya. Semuanya bersih. Kedua saya melakukan seleksi fitur dengan mengabaikan atribut ID. Nah, nanti atribut ID-nya tidak akan diperkenankan. Ketiga, saya mengatur kolom label sebagai target utama yang akan ditebak oleh sistem. Nah, nanti kita akan mengatur labelnya di set role. Lanjut kita ke tahap 4 yaitu modeling. Nah, di sini di modeling kalian bisa lihat sendiri di sini ada rangkaian untuk di rapid miner-nya. Sebelum kita langsung implementasikan di rapid miner secara langsung, kita lihat dulu nih rangkaiannya di sini. Training untuk melatih model agar model bisa belajar di data. Nah, fase training seperti ini, fase testing seperti ini, dan fase scoring seperti ini. Kalian bisa lihat. Mungkin kita langsung ke penerapannya yaitu ke rapid miner. Pertama-tama kita akan masuk ke fase yang namanya fase training. Pertama-tama kalian harus cari dulu di sini di operator di bagian kiri bawah red Excel. Tergantung format yang kalian miliki ya, selalu bilang ini, tergantung format dataset yang kalian miliki. Cari saja dataset kalian. Ini yang training. Next, next, finish. Nah, sudah masuk data training ke red Excel-nya. Setelah itu kita cari operator yang namanya set role untuk menentukan label. Nih, kalian bisa sambungkan dulu ke sini, klik 1 kali ataupun bisa klik 2 kali. Kita cari aja di sini. Atribut yang ingin dijadikan label adalah namanya label. Target role-nya adalah label. Nah, lanjut apply aja. Setelah itu kalian cari yang namanya decision tree, yaitu pohon keputusan. Nah, kalian sambungin aja. Das. Nah, kalian jalankan. Nah, ini untuk fase training. Labelnya, jadi di sini untuk umur 25 perempuan dengan tinggi badan 175 dan berat badannya 80. Labelnya itu normal weight. Oke. Normal. Tidak obesitas, tidak over, tidak under. Jadi bagus gitu. Ini baru fase training ya, ini belum bisa dimasukkan ke kenyataan. Kita lanjut ke fase testing. Fase testing simple aja. Kalian tinggal Ctrl C di sini, Ctrl V di sini, Ctrl C lagi di set role, Ctrl V lagi di sini. Ini biar cepat ya. Dan setelah itu kalian tinggal cari nama operator yang namanya adalah apply model untuk menerapkan model ya kan. Setelah itu ini kalian putuskan dulu sambungannya.
tinggal cari satu operator lagi yang namanya performance. Kalau tadi di forecasting univariate kita menggunakan performance yang regresi, sekarang di sini beda. Kita akan menggunakan performance yang classification. Ini beda ya, beda ini. Jangan disama-samain. Kalau performance classification ini dia lebih ke akurasi, sedangkan kalau yang regresi tadi dia ke RMSE atau tingkat error. Sekarang kalian tinggal masukin datanya. Di sini kalian ganti dulu namanya, di sini adalah training. Sini ganti jadi testing. Nah, apa bedanya dari tadi? Yang pertama kita menambahkan operator performance dan apply model serta ininya di double. Setelah itu kalian klik aja dan masukin data testingnya. Masukin data testing. Nih, masukin next, next, next. Setelah itu sama kalian perlu ngatur juga label di sini. Ini, karena kita nyalin tadi dia sudah teratur ya. Mungkin kita ulang di sini atur label, targetnya ubah menjadi label. Nah, gitu. Sama. Sama banget nih. Ini beda dikarenakan ini pakai data training dan ini pakai data testing. Lanjut, setelah itu kita sambungkan. Di sini penyambungannya agak beda, ini kan lurus-lurus ke atas semua. Kalau ini dia ke bawah nih. Ini. Dan untuk di decision tree di mode-nya kita sambungkan ke mode apply model. Setelah itu, lab dari apply model kita sambungkan ke performance yang classification tadi. Klik dua kali aja pada ini. Ini for dan x-nya sambungkan ke rest. Setelah itu kalian langsung aja jalanin. Nih. Ini adalah hasilnya. Dapat kita lihat di sini ada tambahan satu prediction. Hasilnya sama di sini. Label dengan prediksinya sama berarti dia benar gitu. Kalau perempuan dengan umur 50 dan tinggi badan 130 berat badan 60 itu normal untuk perempuan. Dan BMI-nya adalah 22,500. Ini masih belum bisa dikatakan bisa untuk kenyataan karena di sini masih, nah ini 100% nih. Akurasinya bagus banget berarti. 100%. Oke, 100% ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap apa? Tahap scoring. Dan adalah tahap yang terakhir di dalam rapid miner. Ini simple banget tahap scoring, kalian pasti pasti bisa nih setelahnya hilangin karena kita tidak memerlukan label lagi. Apply modelnya masih di sini kita hilangin. Nah, sini doang sebenarnya, guys. Nih, di sini kalian ubah jadi scoring ya. Karena kita akan melakukan masa scoring. Nih, enter setelah itu nih kalian klik dua kali ganti datanya menjadi data scoring. Itu doang. Itu doang. Nih, next, next, next. Nah, so kalian jalanin aja. Nah, inilah nanti yang akan dipakai di kenyataan. Kalian bisa lihat tabel prediction dan labelnya ini sama semua. Ini normal week. Nah, berarti ini hasilnya akurat gitu. Hasilnya akurat. Hasilnya akurat. Oke. Dan tadi kita coba pun hasilnya pas pakai performance, pas pakai performance. Nih, kita coba lagi seperti yang tadi. Nih. Teks dulu. Asal Asololi. Ya Allah. Nah, nah. Tuh kan botolmu. Ini ubah tadi jadi data testingnya. Masuk ke dia. Kau yang mana seperti congkak. Nah, kan bisa lihat di sini akurasinya berapa gitu. Nih, akurasinya 100% guys. Dan ini udah akurat banget. Bisa dipakai di kenyataan gitu. Nih, normal nya ada 3, slower nya ada 1. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Sungguh-sungguh sangat-sangat sangat efektif.
Nih, kalian sambil lagi nih. Biar kalian bisa lihat. Nah, jadi kalau di dalam klasifikasi ini, apabila label dan prediksinya sama, berarti itu hasilnya tepat gitu. Itulah. Kalau keduanya sama, berarti hasilnya tepat gitu. Ini normal week berarti hasilnya tepat. Over week berarti hasilnya tepat. Dan akurasinya pun sih sangat tinggi, 100%. Oke. Kita ubah lagi nih ke tahap ini tadi. Scoring. Ini kan kita mau lihat ininya. Ubah cari datasetnya. Dataset scoring. Nah, ini udah akurat banget 100%, jadi bisa kita pakai di dunia atau kenyataan. Kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu evaluasi. Ya, sebenarnya tadi sudah di tahap evaluasi kan kita sudah memperlihatkan ya kan hasilnya seperti apa gitu. Jadi hasil ini sangat memuaskan. Tadi 100% ya kan akurasinya. Itu bisa terlihat dari label hasil perbandingan antara kolom label dan prediksinya nih. Ini tepat semua. Jadi sistem menunjukkan hasil yang akurat gitu. Algoritma terbukti mampu menggunakan angka BMI secara efektif untuk mengenali pasien mana yang normal weight dan mana yang underweight, mana yang obesitas dan mana yang overweight gitu. Semuanya bisa terlihat di sini, dan di sini kita lihat tadi 100% untuk akurasinya. Oke. Kita lanjut ke tahap deployment. Kita akan ke sini lagi. Nih. Kita ke tahap deployment. Jadi tahap terakhir deployment. Di deployment ini disimulasikan menggunakan data scoring yang tadi, yaitu data baru yang belum memiliki label obesitas sama sekali, tidak ada label obesitas sama sekali, lalu diproses menggunakan apply model untuk menghasilkan tabel tebakan baru. Dunia nyata deployment berarti model decision tree ini ditambahkan ke dalam sebuah sistem atau aplikasi rumah sakit. Nantinya dokter atau pasien cukup memasukkan data tinggi atau berat badan mereka ke layar laptop mereka, ke dalam laptop mereka. Sistem akan secara otomatis dan secara real time menampilkan hasil klasifikasi obesitasnya tanpa perlu menghitung manual lagi gitu. Oke, mungkin kita lihat di pohon keputusannya dulu sebelum kita akhiri. Nih, kita bisa lihat pohon keputusannya. Ini kan kita menggunakan pohon keputusan, masa saya tidak memperlihatkan pohon keputusannya gitu. Ctrl Z untuk melihat akurasinya tadi biarkan lebih yakin lagi. Nah 100%. Oke. Oke, itu sudah bisa meyakinkan kalian nih seberapa akurat model ini gitu. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun ada kekeliruan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.